Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Pada episode sebelumnya, Aulia merasa dijebak oleh seseorang. Aku sungguh-sungguh bukan pencuri. Walau hidupku susah sejak ditinggal kedua orang tuaku, aku dan kakakku sudah berjanji gak akan mencuri atau merampas milik orang lain untuk bertahan hidup. Aulia menyambung sembari menghapus air matanya. Aku kecewa karena teman-teman dekatku menganggapku sebagai pencuri. Aulia menangis lagi di hadapan Rahman. Baru kali ini hati Rahman tersentuh karena melihat seorang wanita menangis di dekatnya. Rahman segera merangkul Aulia dari samping dan meletakkan kepala gadis itu di pundaknya. Rahman memberi kesempatan pada Aulia untuk meluapkan kekecewaannya. Alda tidak sengaja melihat adegan ini dari balik jendela villa. Ia merasa Aulia sudah benar-benar melewati batasannya. Alda semakin lama semakin membenci Aulia. Namun kebencian Alda teralihkan sejenak, sebab di saat itu juga Alda melihat ada siswa lain yang juga mengamati kemesraan Aulia dan Rahman. Siswa itu merekam kedekatan itu dengan kamera ponselnya. Alda tidak tahu apa sebenarnya tujuan siswa itu, dan kelakuan siswa itu pun membuatnya penasaran. Keesokan paginya kegiatan lainnya dimulai di villa itu lagi. Semua murid dari sekolah tempat Aulia menuntut ilmu pun kembali mengikuti pengajaran yang diberikan beberapa guru di pekarangan villa yang luas. Semua murid tampak antusias dan bersemangat. Minat belajar mereka pun meningkat dengan adanya kegiatan studi tour ini. Semua murid pun jadi mengenal dan mempelajari lebih luas tentang dunia ini. Sungguh, acara seperti ini sangatlah baik, karena sudah pasti akan menumbuhkan dan mempertajam cita-cita yang diinginkan. Terlebih lagi orang-orang baru yang ada di sekitar lingkungan villa tak hanya mengajarkan sesuatu yang penting, mereka juga membuka wawasan baru untuk menambah pengetahuan murid-murid SMA itu. Menjelang sore, guru-guru memberikan waktu cukup panjang dan mempersilahkan semua murid untuk bersantai sambil mengemasi barang-barangnya sebelum meninggalkan villa itu bersama-sama dan kembali ke kota asal mereka. Aulia juga mengemasi barang-barangnya dengan cepat karena ia ingin punya waktu lebih lama untuk bersantai-santai. Lalu baru saja Aulia ingin duduk santai dan menonton televisi, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aulia segera keluar dari kamar villa untuk mencari tahu siapa yang ingin menemuinya. "Kamu lagi, kenapa kesini?" tanya Aulia yang mendapati Rahman ada di balik pintu. "Kamu sudah selesai mengemasi barang-barang?" Rahman sedikit mengintip ke dalam kamar Aulia. "Sudah, sebenarnya setengah isi ranselku itu adalah makanan. Jadi karena semua stok makananku sudah habis, maka merapikan bawaanku juga lebih cepat." Kejujuran Aulia membuat Rahman tersenyum. "Oke, kalau begitu, apa kamu mau jalan-jalan mengelilingi villa ini denganku? Tempat ini sangatlah luas dan bagus. Apalagi teman-teman di villa ini, keren banget loh." Rahman meyakinkan Aulia agar mau mengikutinya. "Ya, boleh saja, aku kunci pintu kamar dulu." Aulia menerima ajakan itu dengan senang hati. Rahman dan Aulia mirip sepasang kekasih. Keduanya menikmati kebersamaan dan mengobrol dengan candaan-candaan yang kian mengakrabkan mereka. Setibanya di taman belakang yang sepi, Rahman memberanikan diri menggandeng tangan Aulia, dan seperti sebelum-sebelumnya Aulia menunjukkan penolakan lagi. "Li, aku ingin berbicara sesuatu denganmu. Ini tentang kita berdua." Rahman menggenggam erat tangan Aulia yang berdiri tepat di hadapannya. "Lia, aku sangat menyukaimu. Aku gak bisa menerima penolakan dari kamu terus." Rahman sangat berharap banyak pada Aulia. "Aku sudah bilang padamu, aku gak punya perasaan apapun padamu. Kalau aku menerimamu, aku pasti akan terus menyakitimu." Jawaban itu diberikan Aulia agar Rahman mau mengerti. "Aku ingin kamu jadi pacar pertama yang aku sayangi, dan kamu akan jadi satu-satunya, Li." Rahman pun mengeluarkan rayuan gacoannya. "Bagaimana ya? Maaf, aku gak bisa. Sebenarnya aku menyukai orang lain. Dia adalah cinta pertamaku. Kalau aku pacaran dengan seseorang cowok, aku ingin dialah orangnya." Mendengar pengakuan Aulia pun, tiba-tiba Rahman merasa penolakan untuk kesekian kalinya. Ini terasa sangat menyakitkan. "Kamu menyukai cowok lain. Siapa dia? Apa dia satu sekolah dengan kita? Apa dia teman sekelasmu?" Rahman ingin tahu. Ia sepertinya mulai cemburu. "Bukan, seleraku bukan anak sekolahan. Aku suka cowok yang dewasa. Dia bertubuh tinggi, wajahnya tampan dan menggemaskan. Dia juga sangat perhatian padaku. Dia selalu mengingatkanku agar tidak pulang malam-malam." Aulia mengakui pria idamannya di hadapan Rahman. "Aulia, kamu dan dia belum pacaran kan?" Pertanyaan Rahman dijawab dengan gelengan kepala dan senyuman malu-malu. "Apa dia juga menyukaimu?" Kali ini Aulia mengangkat kedua bahunya sebagai jawaban untuk pertanyaan Rahman. "Dia belum pasti menyukaimu. Jadi kenapa kamu gak menerimaku yang sudah pasti menyukaimu? Kamu segalanya buatku. Aku menyukaimu dengan sepenuh hati. Apa kamu mau terus menyiksaku dengan perasaan ini?" Rayuan Rahman membuat pemikiran Aulia sedikit goyah. "Aku gak tahu dia menyukaiku atau enggak.
Yang aku tahu dia mirip dengan pangeran yang ada di mimpiku. Dan aku percaya pada mimpiku. Aulia kembali meyakinkan dirinya. Baiklah kalau begitu, aku bisa apa kalau kamu menolakku terus? Aku benar-benar patah hati sekarang, Li. Jangan begitu aku masih bisa jadi temanmu kan? Mungkin sejak saat ini kita bisa jadi teman baik. Aulia mengatakan itu setelah menepuk kedua pundak Rahman. Boleh aku memelukmu sekali saja? Pelukan persahabatan. Mulai hari ini aku ingin jadi teman baikmu, pinta Rahman pada Aulia. Peluk aku sahabat baruku. Aulia membuka kedua tangannya lebar-lebar untuk menerima Rahman dalam pelukannya. Rahman mengecup pipi Aulia lalu memeluknya erat-erat. Aulia agak terkejut, tetapi ia tidaklah berpikir negatif terhadap Rahman. Aulia mengira ini adalah cara memulai pertemanan ala Rahman. Sebenarnya bukan tanpa alasan Rahman memberikan kecupan sebelum memeluk Aulia. Rahman menyadari keberadaan temannya yang sejak tadi mengikuti dari kejauhan. Dan inilah saatnya ia menunjukkan bukti bahwa dirinya pemenang taruhan itu. Rahman berencana membohongi temannya agar mendapatkan hadiah taruhannya. Ciuman dan pelukan Rahman pada Aulia adalah bukti yang kuat untuk membenarkan adanya hubungan khusus di antara keduanya. Kita rayakan persahabatan kita yuk. Kamu masih punya makanan gak? Aulia ingin Rahman mengeluarkan bekalnya untuk dinikmati bersama. Apa bisa kita rayakan persahabatan ini cuma dengan makan mie instan? Rahman bertanya dengan keraguan. Bisa dong, supaya nggak ketahuan kita makan di kamarku saja. Bagaimana? Apa di kamar? Apa kamu mau ketahuan? Bukannya kita sudah nggak boleh makan lagi? Karena sebentar lagi mau melakukan perjalanan pulang. Guru-guru kita itu khawatir ada yang mabuk di dalam bus. Dengar ya, kita hanya butuh sedikit waktu untuk makan cepat. Oke nggak tuh? Alasan Aulia demi bisa mencicipi bekal makanan Rahman. Baiklah, aku akan ambilkan mie instannya, menyeduhkan dengan air panas dan membawakannya ke kamarmu. Terus kita makan bersama. Pergilah dan cepatlah kembali. Aku menunggu di kamar. Oke, perintah Aulia dituruti oleh Rahman. Keduanya berpisah untuk bertemu lagi di salah satu kamar villa yang semalam menjadi ruang tidur Aulia. Sekembalinya Rahman di kamar Aulia, keduanya berduaan di kamar dan memakan mie instan berkuah yang masih sangat panas. Sambil bercanda, Rahman dan Aulia menikmati makanannya dengan secepat mungkin. Alda mengamati kebersamaan itu. Ia juga berhasil mengambil gambar Rahman yang masuk ke kamar itu bersama Aulia. Dengan hati yang makin panas, Alda berencana menghukum Rahman dan Aulia dengan caranya sendiri. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Aulia bisa merasakan kelelahannya. Aulia berjalan kaki menyusuri trotoar dari sekolahnya yang menjadi tempat berhentinya bus yang mengantarnya kembali ke kota asalnya. Di tengah perjalanan menuju rumah, ia memperhatikan sebuah minimarket yang masih buka dan terang. Aulia mendekati minimarket itu untuk memastikan pria pujaan hatinya sedang bekerja melayani pelanggannya. Aulia pun tersenyum sambil memandangi Daus yang sedang berdiri di balik meja kasir. Daus bisa merasakan seseorang sedang mengamatinya dari kejauhan. Daus menoleh dan melihat Aulia di depan pintu, dan Aulia pun melambaikan kedua tangannya untuk menyapa. Daus keheranan dengan sikap aneh gadis berwajah manis itu. Sudah semalam ini kenapa dia masih keluyuran di jalan? Dia mau kemana membawa tas sebesar itu? Daus bertanya dalam hatinya, meskipun ia memasang wajah tak peduli pada Aulia. Sesekali Daus menoleh dan melihat Aulia yang masih berdiri dan memamerkan senyuman lucunya. Gadis itu membuat Daus gugup dan salah tingkah sendiri. Daus jadi tidak nyaman dengan situasi ini. Kenapa kamu masih di sini? Sudah jam berapa ini? Tegur Daus dengan nada agak tinggi. Masih jam 9, sahut Aulia sambil memperhatikan layar ponselnya untuk menunjukkan waktu saat itu. Kemudian ia cengar-cengir lagi di depan Daus. Jam 9 malam, itu artinya sudah malam. Pulanglah. Untuk apa melihat tikus seperti itu? Orang akan berpikir yang aneh-aneh kalau melihatmu bersikap begitu. Daus mengomel, tapi Aulia hanya tersenyum saja. Mengomel saja kamu kelihatan keren, sangat mempesona. Aulia mengakui kelebihan Daus. Dasar bocah, cepatlah pulang sebelumkah kamu berpikir kamu ditahan di kantor polisi lagi. Tunggu. Coba aku ingat-ingat lagi. Waktu itu kakakmu marah-marah di kantor polisi. Dia bilang beberapa kali kamu diamankan polisi. Aku agak lupa nih dengan cerita waktu itu. Daus mengatakan itu sebagai cara mengusir Aulia dengan cara halus. Aku beritahu ya. Yang pertama, aku dibawa ke kantor polisi karena apa yang akan terjadi akan kita ceritakan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bantu support dengan cara kalian, dan terima kasih untuk segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.